Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidul mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kitab Mabadi'ul Fiqh juz 3 menjelaskan bahwa sumber-sumber hukum di dalam agama Islam itu dibagi atau dirinci dalam 4 macam. Sebagaimana yang berbunyi usulul islami arba'atun, al-Qur'anu wal hadithu wal ijma'u wal qiyasu, yang artinya asas-asas dalam Islam atau sumber-sumber hukum dalam Islam itu ada 4 macam. Yang pertama Al-Quran, yang kedua hadis, dan yang ketiga ijma', dan yang keempat adalah al-qiyas. Sumber hukum yang pertama dan yang paling utama dalam agama Islam adalah Al-Quranul Karim, karena Al-Quran sebagai sumber dari segala ajaran dan syariat agama Islam. Sebagai contoh adalah diharamkannya bangkai, darah, daging, babi dan binatang yang disembelih disebut nama selain Allah. Diharamkannya tersebut karena merujuk kepada Al-Quran sebagai sumber hukum agama Islam yang pertama dan yang utama, yang sebagaimana dijelaskan di dalam surat Al-Baqarah ayat 173. Kemudian sumber hukum agama Islam yang nomor 2 adalah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis merupakan pesan, nasihat, perilaku atau perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi ketetapan hukum nomor 2 dalam agama Islam. Hadis ini adalah merupakan penjelas atas ayat-ayat Al-Quran yang tak sepenuhnya dipahami oleh umat Islam. Contohnya adalah tentang ibadah sholat. Dalam Al-Quran banyak sekali tentang perintah sholat, tapi bagaimana sholat itu dilakukan tidak dijelaskan secara terperinci. Dari sini Nabi Muhammad SAW menjelaskan bagaimana sholat harus dikerjakan. Sebagaimana sabda Nabi, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian sebagaimana aku sholat. Hadis riwayat Bukhari. Sumber hukum yang nomor 3 adalah ijma'. Ijma' adalah salah satu metode dalam menetapkan suatu hukum atas semua permasalahan yang tidak didapatkan di dalam Al-Quran dan hadis. Penetapan hukum dalam ijma' dibuat karena penyebaran Islam semakin luas, tersebar ke segala penjuru. Dengan tersebarnya agama Islam inilah pasti ada perbedaan antara penyebar satu dengan yang lainnya. Dengan kehadiran ijma' diharapkan menjadi pemersatu segala perbedaan yang ada. Contoh dari ijma' tentulah cukup banyak. Di antaranya adalah diadakannya azan dan iqamah 2 kali di dalam sholat Jumat, dan mulai ditetapkan ini pada masa kepemimpinan Utsman bin Affan. Kemudian sumber hukum yang nomor 4 adalah al-qiyas. Qiyas adalah analogi atau perumpamaan untuk menentukan hukum fikih terhadap sesuatu yang belum ada ketentuannya. Qiyas menurut ulama usul adalah menerangkan sesuatu yang tidak ada nasnya dalam Al-Quran dan hadis dengan cara membandingkan sesuatu yang ditetapkan hukumnya berdasarkan nas. Definisi lain dari ulama usul adalah menyamakan sesuatu yang tidak ada nas hukumnya dengan sesuatu yang ada nas hukumnya karena adanya persamaan ilat hukum. Jumhur ulama sepakat bahwa qiyas merupakan hujjah syar'i dan termasuk sumber hukum yang keempat dari sumber hukum yang lain. Contoh di dalam qiyas sangat banyak kita temui, di antaranya adalah diharamkannya mengkonsumsi narkoba. Diharamkannya narkoba karena dianalogikan kepada minuman keras yang diharamkan Allah di dalam firman-Nya surat
Al-Maidah ayat 90 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan itu agar kamu mendapatkan keberuntungan. Narkoba dianalogikan kepada khamr, yang narkoba juga sama-sama memabukkan. Oleh sebab itu, narkoba dianalogikan kepada khamr yang sangat diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian penjelasan tentang sumber hukum Islam. Mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaatnya kemudian mengamalkannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.